Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari subdomain menggunakan tool SubFinder. Untuk mencari dokumentasinya bisa kita ketikkan SubFinder GitHub di Google. Sebelum saya masuk ke pembahasan tool SubFinder, saya perlu menjelaskan apa itu domain dan subdomain. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses situs di internet, sedangkan subdomain adalah bagian dari domain utama yang berfungsi untuk memisahkan atau mengorganisir konten tertentu di dalam sebuah website. Di sini saya ada contoh ilustrasi sederhana. Misalnya saya punya website yang berisi profil kampus Universitas X, ditaruh di domain utama yaitu universitasx.com. Kemudian di dalam universitas pasti terdapat beberapa program studi dan masing-masing punya website sendiri-sendiri, sehingga perlu dibikin subdomain, misalnya informatika.universitasx.com, psikologi.universitasx.com, dan farmasi.universitasx.com. Selain itu, Universitas X juga punya website untuk menyediakan layanan kampus seperti penerimaan mahasiswa baru, ditaruh di subdomain recruitment.universitasx.com. Kemudian urusan kemahasiswaan ditaruh di subdomain kemahasiswaan.universitasx.com. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran tentang domain dan subdomain. Nah, tool SubFinder ini berfungsi untuk mencari subdomain dari sebuah domain. Misalnya kita mau tahu domain universitasx.com ini punya subdomain apa saja, maka tool SubFinder ini akan secara otomatis mencarinya dengan memanfaatkan resource yang ada di internet. Untuk instalasinya bisa menggunakan Golang seperti yang di sini. Kalau untuk alternatif lainnya bisa menggunakan apt package. Jadi pertama-tama kita buka terminal dulu. Sebelum install kita bisa update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah, kita bersihkan terminalnya terlebih dahulu. Kemudian untuk menginstal tool SubFinder, kita bisa ketikkan perintah sudo apt install SubFinder. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Proses instalasi selesai, kita bersihkan terminalnya dulu. Untuk melihat paduan cara pakai tool SubFinder, kita bisa ketikkan perintah SubFinder -h, kemudian enter.
Misalnya di sini saya mau mencari subdomain dari hackthebox.com. Jadi kita bisa ketikkan perintah subfinder. Kemudian untuk domain kita pakai -d, kemudian domain utama yang akan kita cari subdomainnya yaitu hackthebox.com. Kemudian hasilnya itu bisa kita simpan ke dalam sebuah file. Jadi kita bisa tambahkan -o. -o misalnya nama filenya hackthebox sub. Jadi misalnya nama filenya hacktheboxsub.txt. Jika sudah, enter. Di sini ditemukan 57 subdomain dalam waktu 45 second 585 milisecond. Jadi cukup cepat ya. Di sini ada subdomain roadmap.hackthebox.com. Ini kita copy. Kemudian kita paste. Isinya adalah seperti ini. Kemudian di sini juga ada subdomain ctf.hackthebox.com. Ini kita coba buka isinya ya. Kita copy dulu. Kemudian kita paste. Isinya adalah seperti ini ya. Untuk subdomain yang lain bisa Anda coba sendiri. Kemudian kita coba ketikkan ls. Nah, di sini ada file yang kita buat tadi. Ini isinya sebanyak 57 baris sesuai hasil temuan dari tool subfinder. Kalau kita buka isinya adalah seperti ini.
Ini adalah cara mencari subdomain dari satu buah domain. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau mencari subdomain, misalnya dari 2 domain? Kita bersihkan terminalnya terlebih dahulu. Misalnya kita bikin file terlebih dahulu, misalnya nano, kemudian nama filenya adalah domain.txt. Kemudian kita isi domain, misalnya tryhackme.com, kemudian oas.org. Untuk menyimpannya kita bisa tekan Ctrl O, kemudian Enter. Nah, ini sudah tersimpan. Di sini kita bisa menambahkan beberapa domain, misalnya 5 domain atau bahkan sampai 10 domain. Untuk keluar kita bisa tekan Ctrl X. Kemudian kita cari subdomainnya dengan perintah subfinder, kemudian min dl, kemudian nama filenya adalah domain.txt, kemudian hasilnya kita simpan dalam sebuah file, misalnya nama filenya adalah subdomain.txt. Jika sudah, enter. Untuk domain tryhackme.com ditemukan sebanyak 21 subdomain dalam waktu 2 second 242 milisecond. Kemudian untuk domain oas.org ditemukan sebanyak 57 subdomain dalam waktu 4 second 75 milisecond. Kemudian kita ketik ls. Filenya adalah yang ini, yang baru. Filenya berisi 78 baris. Jadi gabungan dari 21 ditambah 57. Jadi hasilnya 78 baris. Kalau kita buka isinya, isinya adalah seperti ini. Jadi ini gabungan dari subdomain tryhackme.com dan oas.org. Nah, ini adalah cara bagaimana mencari subdomain jika domainnya itu kita simpan ke dalam sebuah file.
Di sini ada keterangan kalau subfindernya itu audit ya, versinya 2.6.0. Kalau kita mau update ke versi yang terbaru, bisa kita ketikkan perintah sudo subfinder min update. Kemudian enter. Subfinder berhasil diupdate dari versi 2.6.0 ke versi 2.7.0, ke versi yang terakhir ya. Kalau kita lihat di GitHub-nya, di sini versi yang terakhir adalah 2.7.0 yang terakhir. Untuk pengecekan bisa kita ketikkan perintah subfinder min version. Di sini tertulis versinya adalah 2.7.0. Ya, demikian video saya tentang bagaimana cara mencari subdomain menggunakan tool subfinder. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.